Banjarnegara masuk zona merah Pak. Insya Allah kita merah Pak. Ngoten Mbak Ganjar, kalau memang tidak perlu nggak usah keluar rumah. Masyarakatnya suruh pada di rumah, ditindak tegas, terus pada nggak bisa makan, nggak bisa cari sesuap nasi gitu. Nanti terpapar semua Pak. Kok lampunya dipatah inilah diculiki. Banyak yang tua-tua itu pada ngomong gitu Pak. Zaman tahun 95 demian lampu kok dipatah ini, jenderalnya pada ditembaki kabeh gitu. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu, yang hitam itu adalah penurunan mobilitas yang kurang dari 10%, yang merah itu adalah penurunan mobilitas 10-20%, dan yang kuning adalah penurunan mobilitas 20-30%. Jadi kalau kita melihat kondisi ini Bapak Ibu, maka Banjarnegara sebenarnya termasuk daerah yang cukup bagus ya. Kalau kita melihat per 13 Juli lalu ya. Sehingga dari sisi kuning ini ternyata Wonogiri, Kota Solotigo, Banjarnegara dan Cilacap ini cukup bagus, bisa turun di bawah 20% atau 20% lebih, sehingga pergerakan masanya tidak terlalu banyak. Nah ini nanti kita akan mendengarkan pengalaman dari kabupaten, dari desa, bagaimana cara mencegah, meskipun tentu ini sesuatu yang memang tidak mudah untuk kita lakukan, tapi kita mesti mendorong ini semuanya agar bisa dilakukan pengelolaan dengan baik. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin mendengar secara overall dari Pak Bupati dulu, setelah itu nanti saya akan mendengarkan dari kawan-kawan Kades. Pak Bupati, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya, yang saya hormati para Kades se-Banjarnegara. Perlu saya laporkan Pak Gubernur, alhamdulillah untuk PPKM darurat kami telah melaksanakan dengan disiplin dan alhamdulillah masyarakat kita ini di Banjarnegara masih nurut-nurut Pak. Karena kami cepat pada waktu itu di lembar ke-10 itu ada tertera di situ gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyediakan anggaran untuk membantu masyarakat yang terimbas dengan adanya PPKM darurat. Per tanggal 10 sudah kita bagikan semuanya, jumlahnya kurang lebih 17.000 KK, dan saya setiap malam selalu woro-woro melalui radio agar masyarakatnya juga taat semua. Kalau memang tidak perlu nggak usah keluar rumah gitu, tapi juga perlu diimbangi juga itu Pak Gubernur. Sekarang masyarakat kita kan orang-orang juga banyak yang tidak mampu, yang ekonominya lemah Pak. Kalau masyarakatnya suruh pada di rumah, ditindak tegas, terus pada nggak bisa makan, nggak bisa cari sesuap nasi gitu, nanti terpapar semua Pak. Nanti akan terpapar semua, numpuk kabeh Pak rumah sakitnya Pak. Apalagi sampai ibaratnya 15 hari Pak ya, 3 hari aja orang nggak makan lemes semua Pak. Inilah yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa turun ke Banjarnegara, bisa memberikan bantuan untuk Banjarnegara. Insya Allah Banjarnegara masih manut kabeh Pak. Rakyatnya panjenengan masih nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Gubernur. Lampu dimatikan juga nurut semua. Tapi walaupun dimatikan, di Banjarnegara ini banyak isu Pak. Mengko lampunya dipatah inilah diculiki. Banyak yang tua-tua itu pada ngomong gitu Pak. Zaman tahun 95 demian lampu kok dipatah ini, jenderalnya pada ditembaki kabeh gitu. Awas hati-hati loh siki.
Walaupun lampunya dimatikan tetap kudu ronda. Itu di kampung-kampung pada bikin tombak, Pak. Khawatirnya barangkali diculiki gitu. Tapi tidak usah khawatir. Ini Pak Gubernur mau ke Banjar gitu. Mau bawa bantuan gitu untuk Banjarnegara. Tapi tidak lupa Pak, saya juga mohon kepada Pak Gubernur, Banjarnegara vaksinnya ditambah Pak. Vaksinnya saja yang ditambah, insya Allah Banjarnegara siap semuanya Pak. Dan saya laporkan ke Pak Ganjar, Banjarnegara kemarin telah mengeluarkan 5,1 miliar untuk membantu 17.000 kakak yang terimbas dengan adanya PPKM darurat. Saya tinggal menunggu Pak Ganjar, mudah-mudahan Banjarnegara bisa lebih bangkit lagi. Dan yang terakhir tadi saya melihat Banjarnegara masuk zona merah Pak. Insya Allah kita merah Pak. Ngoten Pak Ganjar. Nah, untuk teknisnya biar langsung Pak Sekda aja yang membacakan. Monggo Pak Sekda. Silakan Pak Sekda. Terima kasih Sekjen Pak Bupati, Pak Gubernur yang kami hormati, Pak Sekda Provinsi yang kami hormati, beserta seluruh kepala desa dan camat Kabupaten Banjarnegara. Sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau Pak Bupati terkait dengan kondisi Banjarnegara, nanti terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, mohon izin nanti Kepala Dinas Kesehatan akan menyampaikan secara detail. Kami ingin menyampaikan Bapak Gubernur, pertama terkait dengan pelaksanaan penanggulangan COVID di desa. Pelaksanaan penanggulangan COVID di desa ini terkait dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan disinfektan ke sarana umum dan rumah masyarakat ini selalu dilaksanakan. Kemudian pendataan bagi warga yang masuk ke desa dari luar kota dengan kasus yang tinggi. Kemudian kegiatan pembagian masker, bahan disinfektan, dan hand sanitizer. Kemudian yang berikutnya menyediakan sarana cuci tangan, ini di desa-desa sudah kita siapkan sepenuhnya dalam rangka 5M. Kemudian menyediakan logistik makan bagi masyarakat yang sedang menjalani isoman dan sosialisasi edukasi ke masyarakat tentang vaksinasi. Kemudian yang berikutnya, pembentukan tim relawan tingkat kecamatan yang terdiri dari SDM relawan desa khusus untuk pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini memang sering kewalahan terkait dengan pemulasaran dan pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penyediaan lokasi isolasi mandiri terpusat di tingkat desa, tadi sudah disampaikan datanya oleh provinsi. Kami memiliki 3 tempat isolasi, yaitu ada di Puskesmas Sigaluh yang terpusat di kabupaten. Ini ada 20 kamar untuk 40 bed. Kemudian di SKB ada 10 kamar untuk 20 bed, dan di Inspektorat ada 5 kamar atau 10 bed. Dari kondisi persediaan isolasi terpusat ini, untuk puskesmas dengan 20 kamar atau 40 bed baru terpakai 7 orang, untuk 7 orang, dan untuk inspektorat baru terpakai 3 orang, ini khusus untuk tenaga kesehatan dari 5 kamar. Kemudian bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk di tingkat desa ini ada pemanfaatan balai desa atau tempat khusus yang disediakan desa atau kelurahan. Kemudian terkait dengan penganggaran penanggulangan dana COVID di desa, perlu kami laporkan Bapak Gubernur bahwa pagu anggaran DD untuk Kabupaten Banjarnegara ada 260.745.328.000 rupiah, untuk pagu PLT DD sebesar 68.266
Rp14.800.000. Kemudian realisasi per 17 Juli 2021 ini 103.203.685.600 rupiah atau 38,84%. Untuk BLTDD ini untuk 18.963 KPM ini sudah terrealisir 25.060.500.000 rupiah atau 36,71% dari pagu BLTDD atau 9,43% dari pagu DD. Kemudian non BLT sebesar 78.143.185.600 rupiah atau 29,41%. Kemudian terkait dengan untuk anggaran COVID-19 itu minimal 28%, kita mengalokasikan 25.999.849.573 atau 9,84%. Kemudian yang berikutnya, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, bahwa untuk Kabupaten Banjarnegara, untuk dukungan PPKM darurat 3 bulan, ini ada 16.658 KPM, diberikan Rp300.000 per KPM per bulan. Totalnya 14.992.200.000 rupiah dengan persyaratan belum menerima program penanggulangan kemiskinan lain seperti BPNT, PKH, PST, PCS, BLTDD. Kemudian diverifikasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Barangkali demikian Bapak Gubernur. Selanjutnya terkait dengan hal-hal berkaitan dengan kesehatan, mohon izin Bapak Bupati, Kepala Dinas Kesehatan untuk bisa menyampaikan terkait dengan beberapa hal. Monggo. Terima kasih Pak Bupati, yang saya hormati Pak Sekda dan teman-teman yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bapak, mungkin tadi data itu memang belum terupdate untuk terutama untuk total tempat tidur. Kami total tempat tidur di kabupaten kami 4 rumah sakit itu 510, yang sudah digunakan untuk COVID sudah sejumlah 272. Jadi yang tadi di sana 130 salah Bapak. Kami sudah di posisi 272 bed untuk isolasi COVID, yaitu sejumlah 53,35%. Kemudian untuk bornya memang tinggi Pak. Hari ini untuk isolasi memang bornya sudah di angka 93, sedangkan di ICU-nya 80%. Kemudian untuk jumlah kasus yang isoman Bapak, data yang kami dapatkan per tanggal 17, 772. Ya, jadi mungkin data yang tadi kemungkinan sebagian besar sudah selesai 14 hari tapi belum di-outkan. Kemudian sasaran vaksinasi untuk cakupan pertama mungkin bisa kami ralat, kami sudah di angka 52% Bapak. Tapi untuk cakupan kedua memang masih 25% karena memang jaraknya 1 bulan. Jadi sebagian memang belum dilakukan vaksinasi tahap kedua. Kemudian masalah yang ada di kami adalah oksigen Bapak. Sekali lagi oksigen, teman-teman rumah sakit setiap hari kita menghubungi distributor dengan jatah yang minimal tidak datang. Kemarin sampai Nyun pangapunten oksigen tabung puskesmas kita geser ke rumah sakit karena kita membantu rumah sakit yang betul-betul oksigennya tidak datang. Kita sudah hubungi semua distributor, semuanya angkat tangan. Jadi kami mohon untuk oksigen ini bisa betul-betul menjadi perhatian Bapak. Kasihan pasien-pasien yang di ICU terutama Bapak. Kemudian obat pun kami ada tapi stoknya minim Bapak. Karena kami selalu minta ke Dinas Kesehatan Provinsi juga dikatakan berbagi dengan kabupaten lain. Nah kami juga obat selalu minta tapi sekali lagi dikasih tapi tidak sejumlah yang kami butuhkan. Mungkin itu Bapak tambahan kami. Kemudian untuk isolasi BLK Klampok insya Allah minggu ini on proses untuk penambahan 40 sebagai tempat karantina terpusat. Kemudian SDM yang di BLK Klampok rencananya nanti kami rekrut relawan dari anggaran BTT Kabupaten. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bupati, Sekda dari Dinas Kesehatan yang sudah memberikan klarifikasi beberapa hal. Bu Kadinkes, kalau datanya salah, saya minta satu aja Bu. Petugasnya diminta untuk input disiplin. Kami membacanya dari sistem Bu. Berarti kalau Ibu ada yang update, maka itu berarti sistemnya belum diupdate sama petugas yang harus mengupdate. Siap Bapak, nanti Ya, kami informasikan, karena ini tidak hanya puskesmas tapi juga rumah sakit, bahwa yang sudah sembuh harus di-out-kan dari aplikasi itu. Matur nuwun Bapak masukannya. Nggih Bu, karena ini yang jadi masalah seringkali sensi Bu. Itu datanya salah Pak, kami yang benar, belum tentu Bu. Ya, Saya kan kemarin turun, Pak Bupati saya turun ke Banjar karena Pak Bupati kemarin masih ke desa, jadi saya terima kasih. Saya datang ke sana untuk ngecek apa yang terjadi dan bagaimana yang mesti kita laksanakan. Yang kedua Bu Kadinke, saya titip ya. Dari isolasi panjenengan dari data kita itu tadi tinggi sekali ya. Kalau sekarang sudah 510, di catatan kita ada 233, tapi yang dirawat berarti sudah ditambah dari 233 kalau 510. Tapi yang dirawat semuanya ada 510 total bed, yang untuk COVID 272. Oh, 272, oke. Ya. Nah, yang dari Banjar itu dirawat di data kita ada 895, Bu. Sehingga kemungkinan ada beberapa yang di perbatasan itu memang dirawat di kabupaten kota lain ya. Betul, Ini yang betul, kemarin betul. saya bicara sama Iya, Pak, betul. kawan-kawan termasuk Pak Sekda waktu saya datang ke sana. Ini yang saya katakan tadi dengan Pak Bupati, yuk kita nambah bareng-bareng yuk gitu. Sehingga nanti setiap warga kita setidaknya akan lebih gampang. Meskipun saya tidak memungkiri mungkin ya yang mepet dengan perbatasan mungkin akan mencari tempat terdekat gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri, tapi setidaknya ini nanti yang ada. Yang vaksin nanti oke, Pak Bupati tadi semua kita siap Pak. Nanti saya sudah bicara sama Pak Menteri Jawa Tengah untuk ditambah karena kemarin itu ada 2 provinsi yang ternyata membutuhkan lebih dulu dan kami memang tidak dikabari sih, tapi mau dipakai dulu ke sana karena di sana gawat gitu. hanya sudah dilaksanakan, maka kemudian loh kok kami jatahnya sedikit sekali, padahal antusiasme masyarakat tinggi sekali gitu. Oh iya Pak gitu. Makanya kemarin waktu saya dikonfirmasi oleh Jakarta, saya sampaikan loh kita itu ngebut aja bisa kok gitu. Kita itu ngebut aja bisa gitu. Jadi artinya itu yang ada. Maka terima kasih kalau spiritnya tadi dari Pak Bupati siap Banjarnegara, maka ini bagian dari semangat yang nanti akan kita tambah Pak, untuk kita bisa lakukan percepatan vaksinasi. Termasuk sebenarnya di luar punyanya Pemda ya, itu ada alokasi di TNI Polri Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di TNI Polri itu boleh ya Pak Bupati ajak dari Forkompimda untuk diarahkan kira-kira ini mesti ke desa mana dan sebagainya, karena jumlahnya memang lumayan signifikan. Ini nanti yang bisa dikoordinasikan. Yang terakhir untuk Dinas Kesehatan Bu, testingnya terendah di Jawa Tengah Bu. Ya, ini testingnya serendah Jawa Tengah. Jadi per minggunya itu PCR-nya di minggu 28 kemarin 219, antigennya 121 sehingga total 390 per minggu. Jadi saya minta tolong testingnya saja Bu untuk ditambah di yang ada di Banjarnegara. Nggih? Oke, siap Pak. Kami sudah bagi untuk masing-masing puskesmas banyak 35 puskesmas itu 50 sampai 60 rapid test per hari. Nanti kami evaluasi lagi, koreksi lagi dan kami tindak lanjuti Pak. Sip, bagus. Makasih. Nanti kalau itu ketahuan, sekali lagi nggak usah takut dengan performance. Kita juga lagi menghitung ulang bagaimana kita menangani dengan baik dalam situasi yang sangat kritis. Maka Pak Bupati tadi terkait dengan bantuan kita lagi bicara Pak, bagaimana kita memberikan dukungan. Saya kira yang disampaikan Pak Sekda tadi bagus ya, karena sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan apakah itu di desa, di pusat, yang nanti sisi lowongnya itu akan diisi oleh kabupaten ataupun provinsi. Kami terus terang belum menganggarkan Pak, kami justru lagi bicara sama DPRD Pak,
Ini kira-kira apalagi yang mesti kita kasih. Presiden kemarin menyampaikan, yang sudah didata, yang Pak Sekdata disampaikan, kan kemungkinan mereka-mereka yang ya sudahlah dianggap ini memang butuh bantuan, dari dana desanya sudah, mungkin dari bansosnya sudah, nah kekurangannya diisi. Saya kemarin lagi minta Dinas Industri Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM tak suruh ngecek bakul-bakul. Maka betul yang disampaikan Pak Bupati tadi, lah ini kalau orang-orang ngode kepriwe gitu kira-kira ya. Nah yang tidak ngode terus kemudian harus di rumah, ya ini yang mesti kita bantu. Kenapa saya mendorong Jogotongo? Maka itu untuk mengisi slot-slot dari kekuatan masyarakat. Jadi pemerintah menyiapkan dengan datanya, kita kasih. Tapi kalau di kampung kan biasanya antar warga itu masih tolong menolongnya tinggi, apalagi kayak di Banjarnegara, saya kira tinulungnya kan bagus gitu ya, sehingga nanti 1-2 yang kemudian tidak bisa kita jangkau, harapannya tidak menunggu-nunggu lagi dan mereka akan dibantu oleh kekuatan masyarakat. Dan praktek ini di Jawa Tengah di banyak kabupaten kota termasuk di Banjarnegara menurut saya prakteknya bagus. Maka itu yang kita coba siapkan. Maka rapat pada hari ini saya ingin mendengarkan kira-kira bagaimana cara kita untuk mengendalikan ini secara bersama-sama. Dari sisi hulu, bagaimana mereka 5M-nya berjalan, terus kemudian menghitung yang terdampak, termasuk tadi Pak Sekda, saya nanti minta datanya ya, itu bagus Pak, contohnya yang keluar masuk itu didata di mana Pak? Tadi bagus banget itu. Ini ada angka keluar masuk Pak, kita data semua. Nah saya pengen dapat data itu, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan satu informasi yang lebih detail. Baik, itu saya kira yang dari kabupaten. Sekarang saya berikan kesempatan untuk menyampaikan praktek-praktek baik atau pengalaman yang ada di level desa, mungkin level kecamatan, sehingga bisa berjalan. Dan setelah rapat ini sengaja saya Kabupaten Banjarnegara yang pertama, dan saya akan bicara terus ini bergulir ke kawan-kawan yang lain untuk lihat bagaimana level pelaksanaan di lapangan, agar kami punya kesimpulan nanti kira-kira pengalaman Jawa Tengah yang paling bagus kita contoh, dari desa yang bagus kita contoh. Pak, desa kami nggak ada masalah karena cara kami menangani seperti ini. Mereka mau untuk tidak keluar rumah, mereka hanya berkeliaran di level desa tok, mereka sehat semuanya dan mereka taat, maka dengan cara ini kita bisa mencegah mereka. Dan cara-cara sukses inilah yang nanti akan coba kita bawa untuk kita bisa diskusikan dengan pusat sehingga bisa menjadi kebijakan yang menasional minimal lah di Jawa Tengah atau studi banding untuk yang lain. Saya persilahkan sekarang dari Kades, saya kasih kesempatan 3 saja yang ingin menyampaikan dari pengalaman baik. Nah setelah ini izin nanti ya Pak Bupati, Dinas Dispermasdes kami agar komunikasi dengan Dispermasdes atau dinas sejenis yang ada di Kabupaten Banjarnegara untuk kita bisa mengupgrade dan mengupdate data kira-kira gitu. Agar kita bisa nanti komunikasi sehingga apa bantuan yang paling diperlukan nanti kita dorong. Setidaknya yang dari sisi kesehatan ini ada dinas kesehatan saya, ada sekda saya ikut rapat di sini nanti biar bisa bantu. Yang oksigen nanti biar kami urus Bu, karena ini masalahnya nasional. Obat monggo Bu, ada obat yang sudah tidak ada obat yang ada. Makanya ini kita mana yang bisa kita lakukan sendiri dan mana yang harus dibantu. Nanti kita pantau Bu, insya Allah kita bantu nanti. Dari desa silakan raise hand, angkat tangan yang ingin menyampaikan. Oh monggo, dari mana ini? Pandanarum. Oke, Kades Beji. Monggo Pak Kades, Kades Beji Pandanarum. Saya kasih 3 penanya saja yang mudah-mudahan bisa mewakili. Nanti setelah terakhir kita akan simpulkan. Monggo. Silakan diaktifkan dulu mic-nya. Yang lain silakan nanti daftar, angkat tangan atau kalau bisa nempelkan tanda ini telapak tangan yang kuning itu, monggo nanti biar kami mendaftar. Silakan Pak Kades. Pak Kades, suaranya belum keluar. Nah setelah ini ada Desa Bawang ya, udah angkat tangan ya.
Pak Kades Beji? Halo? Belum keluar ya suaranya ya? Ya, wajah sampean malah hilang ini Pak, ya toh. Komputernya kameranya diarahkan ke muka. Nah, lagi, ayo, lagi, terus, lagi. Nah, ya. Pun, sampean ora usah ngelirik kono, ngelirik nang kamera. Ngadepnya nang kamera. Nah, ngene ganteng wis ketok ya. Dah, suaranya kok nggak keluar? Oh, Pak, nggak keluar Pak suaranya Pak. Wis geser dulu. Ke Kades Bawang dulu silakan. Sambil nanti yang Beji nyiapin suaranya nggak keluar. Monggo Bawang, Mas dibantu Mas. Kades Bawang di-unmute dulu. Sampun Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Bupati Banjarnegara beserta jajarannya dan seluruh rekan-rekan Kades se-Banjarnegara. Perkenalkan, nama saya Galih Purwandaru, Bapak Kepala Desa Bawang. Di sini sesuai dengan perintah Pak Gubernur tadi bahwa cara penanggulangan dari hilir, Bapak mohon izin mungkin yang desa kami laksanakan mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak, atau barangkali ada masukan dari Pak Gubernur dan dari Pak Bupati. Yang kami laksanakan sekarang ini, kami sudah beberapa kali melaksanakan operasi gabungan Bapak, di mana operasi gabungan ini kita ada beberapa tim dari TNI, Polri, dari Pemdes, dari tenaga kesehatan, yang kebetulan di wilayah kami ada Rumah Sakit Islam, dari Forum Kesehatan Desa, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah desa. Di mana kegiatan yang kami laksanakan lebih menitik beratkan kepada peningkatan kesadaran Bapak. Jadi kami lebih masuk kepada ranah persuasif untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dilanjutkan dengan kegiatan penyemprotan desinfektan di fasilitas umum. Kegiatan persuasif yang kita laksanakan itu lebih mendorong kepada bagaimana kita bisa memberi penyadaran, kita memberi door to door kepada masyarakat, kita bersama-sama menggandeng semua stakeholder, menggandeng semua tokoh yang ada di wilayah desa agar betul-betul kita menyadari bahwa COVID-19 itu memang harus kita lawan, harus kita cegah dengan cara bersama-sama. Dan mohon izin, kami juga meniru langkah Bapak Bupati Banjarnegara, di mana beliau selalu turun ke lapangan, turun ke bawah dengan membawa pesan-pesan yang beliau sendiri sampaikan, itu akan lebih diterima dan akan lebih, mungkin masyarakat akan lebih terayomi Bapak. Jadi kami menyarankan atau itulah cara kami dalam rangka untuk pencegahan serta penanggulangan COVID di Desa Bawang. Dan alhamdulillah untuk kami laporkan ternyata di Desa Bawang sekarang sudah peningkatan penyembuhannya sudah cukup baik Bapak. Kebanyakan hanya OTG, jadi isolasi mandiri. Kami juga alhamdulillah bekerjasama dengan perusahaan yang ada di wilayah kami Bapak. Jadi ketika yang lain mungkin hanya 3 pilar, kami menggunakan 4 pilar. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari TNI, Polri, dan yang satu lagi dari korporasi Bapak. Jadi kami menggandeng stakeholder setempat untuk bersama-sama bareng-bareng, yuk kita laksanakan perintah dari Gubernur, Pak Bupati untuk melaksanakan pencegahan bersama-sama. Dan satu hal lagi Bapak, mohon izin, ketika mungkin gerakan desinfektan dan lain-lain sudah tidak begitu berpengaruh karena masyarakat sekarang sudah bosan Pak, sudah 1,5 tahun Pak, maka mungkin lebih penekanannya pada gerakan persuasif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dan mohon Bapak-Bapak, rekan-rekan kepala desa
untuk bisa turun secara langsung. Jadi mungkin akan lebih terayomi. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami kurang berkenan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Daru, saya mau nanya dikit, boleh nggak? Siap. Untuk yang di desa jenengan, ada nggak yang sekarang isolasi mandiri di rumah? Masih ada Bapak. Berapa? Yang isolasi mandiri ada 22 orang Bapak. Berapa? 22 Bapak. 22 itu Ya. tersebar di banyak dusun RT atau berkelompok di dalam satu RT? Untuk sementara masih di rumah masing-masing Bapak. Karena kami Bukan. Itu masuknya dalam satu RT atau di banyak RT, banyak dusun gitu? ada di sekitar 3 atau 4 RT Bapak. 3 atau 4 RT. Siap. Jenengan tahu nggak Pak Kades? Siapa orangnya gitu, terdata nggak? Ini si A, si B, si C tempatnya isolasinya di sini gitu, ada nggak? Terdata Bapak, ada kami. Terdata ya, dengan baik ya. Oke. Siap. Di desa jenengan ada tempat isolasi terpusat nggak? Ada Bapak. Terpakai nggak sekarang? Sementara tidak terpakai Bapak. Tidak ya, maka rakyatnya semua ada di rumah ya. Betul Bapak. Oke, Siap. baik. Pertanyaan kedua saya, ini bagus ini. Jadi kalau sudah tahu ada 22, maka nanti apa yang dikhawatirkan oleh pusat kemarin, ada nggak datanya ya? Panglima TNI, Kapolri kemarin juga menyampaikan ada nggak ya datanya. Kalau saya lihat dari Pak Kades, Pak Daru tadi, maka sebenarnya ada. Ini nanti yang ujungnya setelah rapat ini, saya minta diupdate ya, untuk diupdate, dan itu caranya nanti tidak sulit. Kami punya aplikasi yang Jogotongo itu Pak, nanti bisa disampaikan. Kedua, kalau kita melihat yang sudah isoman terdata, berapa, ada di mana saja. Ini kemarin ada pertanyaan dari Menteri Dalam Negeri ke saya, tapi saya baru ngambil sampel dari beberapa kades, dan insya Allah sih kayaknya sama lah ya. Berkaitan dengan 8% dari dana desa yang untuk bantuan masyarakat itu di desa Ambawang, jenengan sudah berjalan apa belum? Berjalan Bapak, berjalan. Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah tidak Pak. Tidak ada ya, bagus. Oke, ini yang paling gampang saja. Yang terakhir, kira-kira di sana model Jogotongo itu ada nggak? Atau jalan apa enggak? Berjalan Bapak. Berjalan ya? Jalan, siap. Ada nggak masyarakat yang membantu warganya dengan kesadaran gitu, ada nggak? Alhamdulillah ada Bapak. Ada ya? Modelnya gimana kalau di desa jenengan? Begini Bapak, boleh kami ceritakan sedikit. Ya. Jadi alur pelaporan COVID di desa kami nanti melalui Jogotongo dan tim Satgas COVID, kami membentuk dari tim desa Bapak sampai ke tim RT Bapak. Dari RT itu sudah ada grup BA Bapak. Ya. Grup BA nanti diakomodir oleh Kadus, Kadus akan masuk ke wilayah desa. Jadi itu juga kami koneksikan dengan bidan desa yang ada di puskesmas Bapak. Ya, ya. Juga akan koneksikan dengan RSI, jadi tenaga kesehatan Bapak. Oke. Jadi ketika ada pelaporan dari wilayah RT, kami akan langsung ngecek Pak ke lokasi bersama bidan desa. Ada gejala apa tidak? Kalau ada gejala ringan, nanti bisa masuk ke puskesmas untuk dicek Bapak, di rapid atau di swab dan sebagainya. Ketika nanti dibutuhkan untuk isolasi mandiri, kami tawarkan Bapak, terus terang kami tawarkan, karena kami sudah memiliki ruang isolasi secara terpusat. Hanya saja kendala di wilayah kami kami sudah sejak Januari Pak memiliki ruang isolasi terpusat. Kami kerjasama dengan PT Indonesia Power Bapak. Ada sekitar 10 ruangan, dan satu ruangan itu ada 2 kamar yang kami sekat Bapak. Itu ternyata sampai sekarang warga juga tidak mau untuk diisolasi secara terpusat Bapak. Karena pertama, mohon maaf, mungkin pola pemikiran warga-warga yang ada di khususnya untuk di desa Bapak, itu kan dinamis sekali. Terkadang pulau pengennya teng dalam mawon Pak Kades, enten sing ngrumati. Akhirnya kami memanfaatkan sistem Jogotongo itu Pak. Ketika isolasi mandiri di rumah, itu nanti saya akan himbau kepada Pak Kadus, kepada Pak RT, Pak RW, dan tokoh masyarakat yang ada di situ. Yuk, sing gadah beras, paring ono beras. Yang gadah minyak, paring ono minyak. Yang gadah susu, kasih susu. Dan juga dari kami Bapak, dari pemerintah desa itu mengalokasikan sekitar 250.000 Bapak untuk satu orang yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi dari desa ada,
dari Jogotongo yang Bapak Gubernur instruksikan, kami juga berjalan, dari tim Satgas Covid, dari tingkat RT itu juga berjalan Bapak. Maka alhamdulillah peningkatan kesembuhan dari bulan Juni sampai bulan Juli yang tadinya ada 78 orang sekarang sudah meningkat sembuh 53 orang dalam 1 bulan Bapak. Artinya percepatan peningkatan ini alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Demikian Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Kades, Pak Daru, ini bagus sekali ya. Ini ternyata kita diikuti oleh banyak kabupaten kota lain yang ikut lewat YouTube saya ini. Ini ternyata dari Cilacap juga ikut, Surabaya juga ikut ini ya. Ini semua nonton panjenengan semua ini. Terima kasih ini. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita akan mencari pola, maka saya kasih rembuk desa tapi secara virtual. Makasih nih Pak Bupati Banjar ini, kadesnya bagus, ngikuti apa yang disampaikan dan apa sebenarnya yang dikerjakan Pak Kades, dikerjakan Pak Bupati keliling-keliling itu baik juga di video. Di video terus kemudian kita tampilkan ke publik. Nah, terakhir Pak, saya ingin tanya sama Pak Kades ya. Siap, kalau ada warga di tempat panjenengan yang kemudian butuh bantuan, ingin bertanya, Pak Kades vaksinnya kapan? Pak Kades saya isolasi mandiri, itu tanyanya ke nomor telepon siapa atau kepada siapa ya Pak ya kalau di desa jenengan? Jadi Bapak, mohon izin menjelaskan. Yang pertama, kami punya call center Bapak. Call center, wah gua anteng ya. Apa itu? Punya itu untuk wilayah di desa Bawang, untuk nomor yang memang bisa dihubungi oleh masyarakat. Yang kedua, kami setiap pagi Bapak, setiap pagi jam 8 sampai jam 10 saya insya Allah keliling ke desa, ke masyarakat untuk menampung aspirasi-aspirasi. Setelah jam 10 saya baru kembali ke desa. Yang kedua Bapak, untuk warga-warga kami yang terpapar COVID Bapak, kami bikinkan grup WA Pak. Oke. Kami bikinkan grup WA. Di grup WA ini nanti kami juga memasukkan dari nakes, juga dari dari puskesmas. Di sini fungsinya adalah kami memantau Pak. Dalam grup WA ini, selain kami memantau perkembangan dari warga, kami setiap pagi absen. Nanti ada pertanyaan, sekedar hiburan, job dan lain-lain biar meningkatkan sistem imun untuk istilahnya kita memberikan saran, masukan dan sebagainya. Nah, itu cara kami dalam pemantauan Pak. Di samping pemantauan secara langsung, kami juga melakukan pemantauan secara virtual melalui aplikasi WhatsApp Bapak. Mohon izin, demikian Bapak. Oke, wah ini pengalaman Bawang bagus banget. Pak Bupati, nanti saya izin, saya dolan lagi ke Banjarnegara. Ini contohnya ada yang secara konsep bagus, nanti saya akan cek ke lapangan untuk muter-muter lagi. Jadi memang saya tiap hari coba keliling ya ke kabupaten kota. Ini yang belum saya jangkau tinggal Rembang sama Cilacap ini. Rembang sama Cilacap ini yang belum saya jangkau ke sana. Nah, ini tinggal 2 yang di ujung-ujung ini, mungkin nanti ke Cilacap saya tak mampir lagi dengan pengalaman-pengalaman yang cukup bagus ini. Oh ya, Pak Kades, di desanya yang ngeyel gitu masih ada nggak? Halo Bapak. Di desa yang ngeyel gitu ada nggak? Masih Bapak. Masih ya, ya sudah ini. Wah, ini ada Samarinda, Singapura, Tangerang juga ikut memantau ini penjelasan dari tadi Pak Bupati, Pak Kades semuanya. Ini semua pada nonton ini. Bagus, terima kasih. Nomor telepon tadi ya Pak Kades menjadi penting sehingga kawan-kawan Kades lain kalau itu ada maka itu bisa kita dorong untuk bisa kita sampaikan. Nanti biar juga Kepala Dinas Permas Desa saya juga akan membantu untuk mempromot kalau masalahnya ada di mana, ada call centernya. Itu cara yang menurut saya layanan yang bagus sekali bisa disampaikan. Mas Daru, makasih, jaga kesehatan, jaga semangat terus, hebat ya. Ya Bapak. Baik, tadi kita geser ke Beji ya. Monggo Pak Kades Beji, sudah bisa belum? Yang lain silakan kalau mau angkat tangan lagi. Mungkin satu ingin menjelaskan berbagi, yang lain ingin bertanya, juga saya persilakan. Monggo Kades Beji. Silakan diaktifkan dulu, di-unmute dulu. Kades yang lain silakan kalau mau menyampaikan, angkat tangan boleh. Ya, sekarang Beji dulu ya. Setelah Pak Daru tadi dari Bawang, sekarang dari Beji, monggo. Dites dulu suaranya, belum ya?
Oh, nggak bisa ini Pak. Kalau nggak bisa coba ditulis saja di dalam chatting. Nggak apa-apa, di dalam chatting nggak apa-apa. Silakan nulis di chatting. Oke, kades yang lain atau camat barangkali yang ingin disampaikan? Mungkin tadi yang disampaikan juga kondisi-kondisi yang ada dan sulit untuk dilakukan di tempat panjenengan apa? Kalau saya melihat sih, menurut Pak Bupati tadi kan nurut ya, warga Banjar nurut, kemudian dari hitam, merah ke kuning, kuning itu artinya mobilitas rendah, dan kalau mobilitas rendah itu yang paling bagus, itu yang paling bagus ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan, angkat tangan? Tadi Mbeji belum bisa. Yang lain, ada yang perempuan, kades perempuan? Nah, itu ada kades perempuan mana itu? Karangjambe, Karangjambe? Kades Karangjambe? Enggak ada. Oke, ya udah ini sudah angkat tangan, geripit. Monggo, kades geripit. Ya, silakan. Ayo diaktifkan dulu mic-nya, itu masih merah itu. Ayo dibantu. Ya, dibantu. Ya, udah. Monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pramono. Nggih. Yang kami hormati Bapak Bupati Banjarnegara, semoga sehat selalu. Ingin kami menyampaikan pengalaman kami di Desa Gripit tentang menangani. Asmane sinten Pak? Sugeng Pak. Sugeng? Nggih. Sugeng enjang napa sugeng siang? Tas enjang ya Sugeng. Oh nggih ya. Kades Gripit Pak Sugeng nggih. Monggo Pak Sugeng. Pengalaman kami dalam menangani COVID-19 di Desa Gripit, kami sebelum terbentuknya penanganan Satgas ini, kami di Desa Gripit itu sudah ada yang namanya FKRT Pak. FKRT, Forum Komunikasi RT? Forum Komunikasi Kesehatan Tingkat RT Pak. Oke. Itu pecahan dari FKD. Nah kebetulan FKD-nya itu ketuanya adalah saya sendiri. Jadi saya double Pak Kepala Desa dan Ketua FKD. Lah bayarnya double ya. Nah dari pengalaman itu kami pengalaman dalam menangani banyak hal masalah kesehatan itu banyak sekali pengalaman yang kami alami bersama kader-kader desa, karena kader kami punya kader 31 orang aktif. Itu aktif semua dan dibantu oleh ketua RT, RW dan BPD, semuanya sinergi jadi satu menangani seperti wabah malaria, wabah disentri dan lain sebagainya. Nah untuk penanganan COVID kami dari 53 orang yang tergabung dalam Satgas ini setiap minggu itu ada kegiatan Pak. Jadi untuk sampai hari ini warga kami yang kemarin terpapar positif itu ada 2 orang. Satu itu tempat tinggalnya di Gumiwang, pulang ke Gripit itu negatif, positif. Terus yang satu itu pegawai KUA Kecamatan Kalibening, itu istrinya bidan desa di Gripit, itu positif, sehingga 2 orang ini melakukan karantina mandiri. Namun demikian kami sesuai dengan anjuran Bupati Banjarnegara, kami telah mendirikan posko atau PPKM dan kami sudah melakukan pendirian tempat isolasi mandiri. Namun mungkin seperti desa-desa lain, itu warga yang positif 2 orang itu tidak mau melakukan isolasi mandiri di balai desa tempat yang sudah disediakan. Nah, namun demikian dari kader yang aktif ini kami semuanya aktif, satu memberikan semangat kepada yang sakit, terus kedua yang terpapar. Nah, bagi yang terpapar ini semua Satgas aktif melakukan penyemprotan dengan fasilitas yang ada, baik itu dari bantuan Bupati
maupun dari bantuan gubernur, itu memang kami hati-hati sekali dalam menggunakannya agar memang bisa digunakan. Contohnya untuk desinfektan itu kami gunakan sepenuhnya sampai hari ini. Terus kedua, memberikan semangat. Itu semua kader itu datang ke orang yang sakit, karena di sini ada produk unggulan sirup jahe. Itu orang yang sakit itu agar imunnya kuat itu diberi sirup jahe dan ramuan-ramuan lainnya. Pakai anu enggak Pak? Sirup jahenya dicampur purwoceng enggak? Enggak Pak, ini enggak. murni jahe hitam sama serai. Itu punya UMKM. Oke, seger-seger ya. Segar Pak. Ya. Jadi nggone jenengan yang di desa jenengan sing positif 2 orang saja. Iya Pak. Sampai hari ini hanya 2 orang. 2 orang sudah sembuh Pak. Wah, hebat ini. Berarti sekarang nggak ada yang positif? Tidak ada Pak. Sama sekali? Sama sekali. Wah, ini hebat ini. Ini hebat ini. Kadesnya ini hebat ini. Oke, ada lagi? Itu kami agak ini kesulitan kalau kami memang tidak berani, karena sesuai apa ya, Gripit itu sebenarnya kan tempatnya strategis sekali Pak, pasar itu yang itu kadang kami bingung dalam PPKM ini. Tapi karena di pasar itu cuma sebentar, maka kami juga tidak berani untuk melakukan hal-hal yang di luar perintah Bupati, karena Pak Bupati juga menganjurkan kepada kami untuk persuasif kepada masyarakat, sehingga di pasar kami hanya melakukan penyemprotan 2 kali seminggu Pak. Oke. Oke, Pak Sugeng, ada beberapa ingin saya sampaikan. Terima kasih, tadi ada 31 kader yang positif 2 dan sekarang mesti dijaga. Insya Allah kalau semuanya mau dipastikan mereka ini memang faktanya negatif, insya Allah itu akan lebih baik. Saya kira anjuran Pak Bupati udah betul, kita persuasif saja. Kita pakai kekerasan juga udah kita coba berkali-kali di beberapa tempat, tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi masyarakat pasti akan tidak suka. Maka persuasif ini menurut saya cara yang paling bagus. Saya sih saran ya Pak ya, Pak Kades, Pak Sugeng, termasuk kawan-kawan yang lain. Bisa enggak ya petugas di pasar itu ada yang khusus memang diperintahkan untuk ngingetin orang minimal pakai masker. Ini minimal Pak. Kalau minimal dia pakai masker, semua yang masuk pasar maskeran dan mereka apalagi cuma sebentar, insya Allah aman. Maka ekonomi akan bisa berjalan. Ya, repotnya itu kalau mereka kemudian sudah ke pasar tidak pakai masker dan kita tidak tahu apakah mereka positif atau tidak. Ini yang seringkali nanti kalau menularkan, ada yang kuat, badannya memang imunnya kuat, maka dia tahan. Tapi kalau yang nggak kuat, dia akan sakit. Yang sakit ini biasa dibawa ke rumah. Maka tadi modelnya Pak Kades Daru maupun Pak Sugeng ini sama. Ya, sama kan, saya kira Kades kalian juga sama. Nah, akhirnya masyarakat mintanya isolasi mandiri di rumah. Nah, ini saya mau cerita aja Bapak Ibu. Klaster tertinggi sekarang adalah rumah tangga. Apa artinya? Semua yang isolasi di rumah itu punya potensi untuk nulari semua. Karena ada yang merawat tadi. Karena ada yang merawat, nah yang merawat ini saya kok tidak yakin apakah mereka cukup disiplin untuk pakai masker, untuk menjaga jarak dalam satu rumah. Kalau rumahnya seperti rumah dinasnya bupati atau gubernur, gampang itu, rumahnya besar. Tapi nenang desa kayak ngapa ya Umay ya, gitu ya. Nah ini saya khawatir aja. Maka dibuat asumsi aja Bapak Ibu, asumsi nggih. Kalau satu rumah ada yang positif, diambil untuk dibawa ke isolasi mandiri. Kalau dia tidak mau dan nanti berdebat berkelahi panjang sekali, ya sudah ditaruh di rumah. Maka sebaiknya seluruh rumah itu yang dikunci. Ini pengalaman Purworejo. Di Purworejo itu ada yang bagus sekali. Istrinya positif, suaminya jualan bakso. Maka seluruh tetangganya menyampaikan nggak usah jualan bakso. Anda di rumah saja nungguin sampai istrinya nanti sembuh. Terus dipisah kamarnya di sini, terus diawasi. Akhirnya apa? Yang tadi saya katakan jogotonggolnya bergerak, bahkan antar RT lainnya membantu. Dan saat itu cukup banyak karena 40 lebih. Dan akhirnya sekarang tertanggulangi dengan baik. Ini contoh yang terjadi, studi bandingnya yang saya sudah ngecek langsung di Desa Wirun,
di di Purworejo sana. Sehingga asumsi ya Pak Sugeng, kalau dia tidak mau diisolasi terpusat, maka potensi nulari seluruh keluarga. Maka keluarganya 4 dianggap saja 4-4-nya itu positif. Sehingga mungkin dengan grup WA yang dimiliki tadi, ada bidan desa, ada dokter di puskesmas, mereka akan dikontrol terus. Bagaimana perkembangan hari ini, adakah batuk, penciumannya hilang, sakit kepala, mules-mules ya. Ini penting untuk ditanyain. Sehingga kalau dengan cara itu mungkin ini akan jauh lebih baik. Ini untuk semuanya saja, sehingga nanti akan bisa dilakukan. Saya kira model yang dilakukan Pak Sugeng juga cukup bagus, persuasi. Dan betul, ini pasar ini belum ada penyelesaian. Sampai hari ini modelnya belum ada. Maka saya usul aja, saya kira kawan-kawan Pak Kades, Bu Kades, Camat, atau yang mengurusi pasar dari dinas terkait, bisa enggak ya, ada petugas pasar yang tiap hari memang keliling hanya untuk ngawasi, minimal masker. Maka tadi membagi masker di pasar itu menurut saya cara yang juga paling bagus untuk dilakukan. Penyemprotan disinfektan itu sekali-kali saja, karena prinsipnya begini Bapak Ibu, virus ini tidak bisa hidup di tempat mati, kursi kayu, kecuali sebentar aja. Pak Sugeng wahing, nyemprot begitu ya, terus jenengan positif. Nah dalam beberapa waktu jenengan nyemprot itu, katakan itu mengenai bangku atau mengenai meja, mejanya saya pegang, tangan saya kena semprotannya Pak Sugeng, terus kemudian saya ngupil gitu kan, nah ini bisa virusnya berjalan. Tapi kalau mereka yang ada di jalan-jalan itu udah nggak mungkin itu mesti mati, virusnya mesti mati. Jadi jalan nggak perlu disemprot, jalan nggak perlu disemprot. Yang perlu disemprot itu tempat-tempat yang sering dipegang orang itu aja, yang sering dipegang orang. Jadi ini yang akan nanti membantu panjenengan sami sehingga nanti tidak semua repot-repot melakukan penyemprotan di mana-mana. Umpama ada yang tertular, boleh disemprot, silakan semprot. Siapa tahu masih ada yang tersisa, itu bagus gitu ya. Tapi keseringan nyemprot sebenarnya hati-hati. Apalagi kalau ada orang ya, ada orang nggak pakai masker disemprot itu bahaya nanti kalau terhirup. Dan kalau bisa ya disinfektannya jangan yang keras-keras. Itu air sabun aja cukup. Jadi nggak sulit ya, air sabun aja cukup. Jadi untuk semprot menyemprot itu. Tapi sebenarnya yang lebih penting Pak Sugeng, semua pakai masker itu aja. Maka saya mendorong agar ada tadi ya 31 kader yang di Pak Daru tadi malah operasinya gabungan ya. Tempat Bapak Ibu pasti ada. Kita menggerakkan masyarakat. Gerakan eling lan ngilingke, eling kita sendiri agar kita taat prokes, ngilingke orang lain. Maka waktu saya berkunjung ke Banjar waktu itu selalu ada petugas yang ngikuti kita rombongan, mesti maskernya dipelorotke. Itu langsung saja saya tunjuk di situ, maskernya pakai. Di tempat kedua kunjungan sama juga, kayaknya aparatur dia. Saya tunjuk lagi, Mas, maskernya pakai, kalau nggak mau keluar dari rombongan saya. Begitu, orang peduli siapapun. Kalau nanti kita tidak begitu, tidak tegas, maka orang merasa nyaman. Orang akan merasa nyaman dan tidak ditegur ya. Tapi pendekatannya lebih persuasif dan itu saya lebih suka. Karena betul dikatakan tadi Pak Bupati apapun namanya yo perlu makan. Pak Sugeng, di tempat panjenengan ada nggak yang kesulitan makan warganya? Ini tidak Pak. Kalau tidak ya? Ada tapi kesulitan makan tidak Pak? Tidak ya, jadi masih gampang ya? Ya Pak. Oke, kalau ada warga yang kesulitan makan gitu kira-kira desa atau warga itu ada yang bisa membantu nggak? Itu sementara dana PPKM dan juga ada dana sosial warga dari FKRT itu kan punya dana sendiri mandiri dari masing-masing anggota. Itu masing-masing RT itu ibu-ibu punya uang simpanan wajib semacam jempitan. Nah itu uang itu digunakan yang sekarang untuk menyuplai warga-warga yang sakit, positif ataupun tidak positif, yang sakit sama anggota itu dikasih bantuan Pak. Jadi kayaknya kalau kesulitan makan enggak lah ya? Enggak. Oke, terima kasih. Jadi saya juga percaya itu, makanya justru mungkin yang di kota kali ya yang butuh perhatian ya. Kalau di desa sih rasa-rasanya sih kayak di desa saya juga tolong menolongnya masih bagus. Pak Sugeng jaga kesehatan ya. Yes, Pak. Gripe itu kecamatannya mana? Banjarmangu Pak. Oh Banjarmangu, ya. Oke, ini jadi kepengen dolan ke Banjar, saya keliling maning ya.
nengok dapil lah ya, mentan dapil kok ya. Nggih. Wes, makasih. Satu lagi kalau ada yang perempuan. Oh, sekarang banyak. Oke, ya sudah, kalau banyak saya buka lagi, nggak apa-apa. Yang perempuan ada? Angkat tangan kalau ada yang perempuan. Nanti kalau laki-laki terus piye? Ayo pakai raise hand, bisa nggak tadi kayak Mas Daru tadi ditempeli gambar tangan gitu? Bisa nggak? Wah itu kalau kades, wah Pak Kades gembol itu enak banget kayaknya karo udutan ya. Wah Pak Kades gembol, wah di pejawaran gue lagi enak temen ya, udute ya, lah Jan. Oh ya suara apa ya. Keton sekang kene kok. Tadi ada yang angkat tangan siapa ya? Dari Beci tadi belum bisa ya? Beci bisa? Pak, coba sepisan maning bisa apa orang? Ya Pak, beci, nggih, mboten saged. Ya wis ditulis baen ya. Oh ya, wis ora keton sekangkene ora krungu kok ya. Tadi ada angkat tangan lagi siapa? Boleh angkat tangan? Monggo silakan. Ganteni satu lagi. Next slide. Ada angkat tangan tadi siapa ya? Next. Ya? Oh nggih. Pekandangan nggih, monggo Pak Kades. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Kades. Saya Adi Setiawan Pak, dari Pekandangan Pak. Pak Andi. Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara. Oh, Andi nggih. Adi Pak, Adi Setiawan. Oh Pak Adi Setiawan. Monggo Pak Adi. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Ganjar, dan yang kami hormati Pak Bupati, Pak Budi Sarwono. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya bisa gabung di Rembug Desa bersama Pak Gubernur dan Pak Bupati dan teman-teman Kades Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama Pak, terkait dengan PPKM Mikro, alhamdulillah desa kami menjalankan Pak untuk kegiatan PPKM Mikro. Dan di desa kami baru bulan ini Pak yang ada terpapar Pak, jumlahnya ada 3. 1 dari nakes Pak, bidan desanya terpapar. Terus 1 warga laki-laki dan 1 perempuan. Dan alhamdulillah mereka melakukan isolasi mandiri Pak. Di rumah masing-masing beserta dengan keluarganya, tidak ada yang keluar dari rumah Pak. Dan pada hari ini dinyatakan kedua warga kami sudah sembuh Pak, sudah negatif, tidak terpapar COVID-19. Hanya tadi 1 warga perempuan yang baru di rapid test reaktif Pak Gubernur. Terus langkah yang kami jalankan di desa kami yaitu keterlibatan dari ketua RT, ketua RW untuk saling menjaga bersama masyarakat setempat dalam kegiatan PPKM Mikro di desa kami Pak. Terus yang selanjutnya kami juga melaksanakan kegiatan untuk membantu warga kita yang terpapar. Itu kami bersama rekan-rekan pemerintah desa, ketua RT, itu menggandeng dari pihak-pihak warga. Halo? Ya, silakan terus. Yang menjadi PNS, TNI, dan Polri untuk ikut membantu saudara-saudara kita. Mereka menjadi relawan, mengirimkan uang atau sembako yang lainnya dikumpulkan di desa sebagai bantuan kepada warga. Sehingga kami ketika ada isolasi mandiri warga, kami bisa membantu paket sembako kepada warga kita yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan di desa kami juga menyediakan tempat karantina Pak, ada ruangan dan sudah kita isi tempat tidur Pak Gubernur, ada 2. Sehingga sewaktu-waktu warga ada yang mau isolasi di tempat kami sudah menyediakan di posko kami. Dan yang selanjutnya Pak Gubernur perlu kami sampaikan juga bahwa Desa Pekandangan punya wisata Pak. Dan pada hari tanggal 4, mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 ini masih kami tutup Pak, sesuai dengan anjuran Pak Gubernur dan anjuran Pak Bupati. Sehingga wisata pada hari ini masih kita tutup, belum kita buka.
untuk meminimalisir penularan COVID-19. Dan yang selanjutnya terkait dengan kegiatan PPKM Mikro, untuk warga kami yang akan berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat, karena kami belum punya ambulan desa, Pak Gubernur, mohon maaf, kami belum punya ambulan desa, sehingga kami menggunakan mobil desa, Pak, mobil wisata, yaitu shuttle, kami setting menjadi ambulan sementara untuk membantu saudara kita yang akan melakukan berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Begitu. Pak Ganjar. Pak Adi, dana desa yang mesti disalurkan ke masyarakat untuk bantuan sosialnya sudah disalurkan belum? Sudah, Pak, sudah tahap kelima. Oh, sudah tahap kelima, jadi lancar ya? Lancar. Oke, terima kasih. Kemarin juga ada bantuan dari Pak Bupati, JPS Kabupaten juga sudah kami salurkan, Pak. Oke, JPS juga sudah disalurkan. Berarti rakyat kira-kira sampai hari ini sudah cukup terbantu yang tidak mampu ya? Sudah cukup terbantu, Pak. Oke. Nah, tadi isolasi mandiri terpusat di desa pernah ditempati enggak? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Dari bulan-bulan kemarin, alhamdulillah, Pak, desa kami zona hijau, Pak. Ya, Tadi yang 3 orang sudah sembuh semua ya? Yang 2, Pak, yang sudah sembuh. Oh, yang 1 yang bidan itu? Yang bidan sudah sembuh, yang warga sudah sembuh, yang perempuan 1 yang belum sembuh, Pak, tapi tanpa gejala, Pak. Oke, terus kondisinya ada gejala-gejala nggak? Batuk-batuk, apa sesak napas gitu? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Terus bagaimana kita bisa tahu 1 orang pasien yang sakit itu bahwa dia sekarang kondisinya baik? Jenengan tahunya dari mana, Pak Adi? Kami tahunya dari grup, Pak, dari grup WA, terus juga dari Capri langsung, Pak. Biasanya warga kalau nggak ke kardusnya, karena kami punya call center juga, Pak. Oh, punya call center. Call centernya pakai nomor teleponnya siapa? Nomor desa, Pak. Oh, engko ora diangkat. Dipakai Bandung, Pak. Engko diangkat apa ora kowe? Diangkat, Pak. Bisa telepon langsung ke Kades, Pak, atau Kardus setempat, Pak. Nggih. Wah, ini menarik ini. Ini maksud saya, Bapak Ibu, ini yang cukup bagus ya. Pak Ganjar. Kalau kebanyakan warga saya malah komunikasi langsung dengan kami, Pak. Oh, nggih. Wah, bagus sekali. 1 kali 24 jam pasti kami angkat, Pak. Wah, hebat. Tak dongakne sehat, bergas, waras, nggih. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jam 11 saya rapat gantian nanti dengan para bupati wali kota untuk mengevaluasi keseluruhannya. Saya menyampaikan terima kasih ya. Tentu saja ini awal pertama kita rembuk desa dengan kawan-kawan dalam rangka PPKM darurat. Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi saya lihat wajahnya di sini kadesnya ceria tadi ya. Ada dari Pekandangan, tadi dari Ngripe, dari Mbawang, ini ada kades Gembongan ya, kades Gembongan. Wah, ini semangat ya, ayo udut maning, wah kayaknya kepenak banget ya, jangan. Ini anak buahnya Pak Bupati ini memang luar biasa. Ada kades Medayu, ada Pawedan ya, terus kemudian ya Beji nggak apa-apa, dan nanti kontak saja sama saya boleh. Terus kemudian desa mana ini? Kalilunjar, gimana kabarnya ya? Matur nuwun. Ada juga Pak Kades Tapen dari Wanadadi, matur nuwun nggih. Dari PMD, dari Kecamatan Batur ya, matur nuwun, ini semuanya pada hadir dari yang ada Bapak Ibu. Terakhir saya sampaikan, kalau saya mendengar ini maka biasanya rapat-rapat yang sifatnya mendadak dilakukan. Setidaknya hari ini saya melakukan checking langsung dengan kades-kades, karena situasi dan kondisi kita lakukan secara daring. Tapi saya optimis ketika kemudian kawan-kawan kades seperti Pak Bupati contohkan semua bisa turun, menurut saya gampang. Umpama tadi dari kades Bawang, Mas Daru tiap hari keliling ya, kelilingnya hati-hati ya, tetap pakai masker untuk kita bisa tahu ngecek tiap hari. Saya juga terinspirasi panjenengan. Jadi memang selama COVID ini hampir tiap hari saya juga keliling, hampir tiap hari. Masuk pasar, masuk gang untuk mengedukasi. Ini cara yang paling manusiawi,
Karena kalau pendekatannya kita dengan keamanan, Satpol PP digebuki kayaknya juga kasihan, ya, diangkuti barangnya juga kasihan. Tapi saya dari titip. Yang pertama, tolong dilakukan update data melalui aplikasi Jogotongo. Saya minta tolong ini, ya, terhadap Dinas Kesehatan, tolong diupdate tadi Bu, ya, yang vaksinasi, terus kemudian testingnya, ya, tracingnya, tolong. Terus kemudian soal tempat tidur, tolong disiapkan seandainya terjadi outbreak, terus kemudian terjadi peningkatan yang eksponensial. Panjenengan saya kira sudah paham bagaimana penambahan rumah sakit dan senario-senario darurat. Kalau sulit, tolong komunikasi dengan Dinas Kesehatan kami. Kalau itu masih sulit, monggo boleh komunikasi dengan saya langsung, mungkin kami akan bisa membantu. Oksigen ini masih belum clear secara nasional. Tapi kemarin kami mencoba komunikasi dengan beberapa negara sahabat, ya. Saya komunikasi dengan beberapa negara sahabat dan beberapa diantaranya juga berkenan untuk membantu, maka ini menjadi penting untuk kita lakukan. Ya, ya ini teman-teman di Mbeji, ya, di Mbeji tolong maskernya dipakai karena Anda berombongan. Yang di Mbeji, Pandanarum, nah, semuanya belakangin jenengan juga suruh pakai. Karena jenengan berkerumun, kalau sendiri-sendiri boleh nggak pakai, ya. Terus yang berikutnya lagi, setelah mencatat tadi, saya minta dipastikan Bapak Ibu, teman-teman Kades, juga mungkin bisa disupervisi dari camat, tolong dipastikan ada berapa yang positif COVID, kemudian mereka isolasinya di mana, ya, agar kita bisa tahu semuanya, ya. Kalau kita bisa tahu, harapannya sekarang akan kita gerakkan semuanya memastikan mereka ada di posisi yang betul dan terkontrol oleh kita. Maka data-data ini Bapak Ibu kita sangat butuhkan. Beberapa pendekatan dari 3 contoh tadi yang ada menurut saya sangat bagus, dan kabupaten kota yang lain pasti akan bisa melihat bagaimana pengalaman Banjarnegara. Yang berikutnya juga desa-desa lain juga akan belajar, mungkin dari kelurahan juga akan belajar, tapi prinsipnya satu saja, maskernya dipakai, dan kalau saya melihat kondisi seperti ini sih insya Allah kita akan bisa menangani bersama-sama. Dekati masyarakat dengan cara yang panjenengan paling tahu, pasti paling tahu, agar yuk kita di rumah, yuk kita tidak berkerumun, yuk kita pakai masker dengan cara masing-masing. Memang caranya nggak bisa seragam, tapi inisiatif dari para Kades tadi menurut saya menjadi cara yang paling baik. Saya doakan sehat selalu. Saya membuka komunikasi dan ini akan coba kita selesaikan satu persatu persoalannya, termasuk yang sangat rumit tadi berkaitan dengan oksigen, tempat tidur, dan bagaimana melakukan pencegahan. Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih Pak Bupati, Pak Sekda, Bu Kadinkes dengan seluruh jajarannya, kawan-kawan Kades semuanya, saya menyampaikan terima kasih. Ini ada dari mana? Kades Laksana, wah semangat. Ya, makasih semuanya. Saya doakan semua panjenengan sehat, semangat terus. Mudah-mudahan kita punya barisan yang mantap dari Jawa Tengah untuk bisa melawan COVID ini. Insya Allah nanti soal vaksin, saya nanti yang bertugas untuk mencari agar bisa dilakukan percepatan. Matur nuwun, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.